Kami akan sedikit cerita tentang Amul Fil, tahun gajah. Namun sebelumnya kita akan flashback sebelum tahun gajah. Kejadian ini berada di Yaman, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang dibakar di dalam parit. Qutila Ashabul Ukhdud. Ya. Kisahnya di Yaman ada seorang raja yang bernama Dzunwas. Rajanya siapa namanya? Dzunwas. Raja ini raja yang zalim sampai mengaku dirinya Tuhan sebagai Rabb. Kemudian dia memiliki seorang tukang sihir. Dikatakan di hadis Muslim itu qad kabira, sudah tua. Mengaku Tuhan, namun dia memiliki tukang sihir untuk menunjukkan kehebatan-kehebatannya melalui bantuan tukang sihir. Namun tukang sihir ini sudah tua, maka tukang sihir pun ini berkata kepada sang raja, kepada Dzunwas, ya, wahai raja, inni qad kabirtu, sungguh aku ini sudah tua. Fab'as ilayya ghulaman sau'allimuhu as-sihra. Wahai raja, aku ini sudah tua, maka utuslah kepadaku seorang pemuda, ape dikader, akan aku ajari ia sihir. Nah, pemuda ini ulama tafsir mengatakan namanya adalah Abdullah bin Samir. Siapa? Abdullah bin Samir. Rajanya tadi namanya siapa? Dzunwas. Kejadian ini berada di Yaman. Nah, nanti urutlah nih. Maka raja pun mengirim seorang pemuda. Dipilihlah pemuda di Yaman di daerah Najran untuk belajar sihir kepada tukang sihir tersebut. Maka sang pemuda ini berangkat menuju tukang sihir. Di tengah jalan bertemu seorang rohib. Rohib kalau sekarang ini Pak Yai, rohib dulu itu bahasanya pendeta, ya. Tapi dia bertauhid, mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Bertemu sang rohib. Maka dia bermajelis duduk dan diajari tauhid oleh sang rohib atau pendeta ini, kiai ini. Maka takjub dengan apa yang dikatakan sang rohib. Kemudian dia telat menuju kerajaan karena akan diajari sihir, maka dihukum. Ketika dia pulang ke rumahnya ternyata telat juga, orang tuanya pun menghukum dia. Maka sang rohib mengatakan, wahai pemuda, sekiranya engkau nanti sidang oleh kerajaan tukang sihir, maka kamu bilang saja bahwasanya keluargaku menahanku. Kalau kamu dimarahi oleh keluargamu karena telat, maka kau bilang saja bahwasanya tukang sihir menahan diriku. Maka beberapa kali seperti itu terus, sampailah ketemu suatu binatang buas di tengah jalan. Di hadis itu dikatakan dzabah. Ya. Maka binatang buas ini menghalangi orang-orang lewat. Setiap ada orang lewat dikejar, dimangsa oleh binatang ini. Maka sang pemuda tadi berdoa kepada Allah, Allahumma in kana amrur rahib ahabbu ilaika min amri sahir faktul hadhihi dzabah. Ya Allah, sekiranya urusannya rahib ini, pendeta ini, lebih engkau cintai daripada urusannya tukang sihir, maka bunuhlah hewan buas ini. Faromahu bil hajar. Maka sang pemuda tadi melemparnya dengan batu. Dilempar dengan batu, ternyata mati seketika itu. Hatta yamdiyanna, sampai orang-orang ini bisa lewat di jalan tersebut. Maka sang pemuda langsung berpikir bahwasanya berarti ini adalah jawaban dari Allah. Urusannya rahib ini, tauhid ini adalah urusan yang dicintai oleh Allah daripada urusan tukang sihir. Maka diajari oleh rahib tersebut sampai pemuda ini mampu mengobati orang yang buta, mampu mengobati orang yang sopak, kulitnya belang-belang, sampai mampu mengobati penyakit-penyakit yang lain. Subhanallah. Maka sang pendeta mengatakan, sungguh telah sampai tingkatan ilmumu yang telah aku lihat ini, wahai pemuda, bahwasanya ilmumu sudah cukup mumpuni. Maka nanti akan Allah uji engkau. Ketika engkau diuji,
fala tadullu alayya, maka jangan kau tunjukkan aku, jangan kau tunjukkan kepada diriku, ya, bahwasanya akulah yang telah mengajarimu, jangan kau tunjukkan. Maka berita ini bahwasanya pemuda ini sudah mampu mengobati orang buta, orang yang penyakit-penyakitan di negeri Najran, terdengar oleh menterinya Raja Dunwas. Ya, dikatakan Jalisul Malik di hadis itu. Jalis itu apa itu? Konco tenguk, konco duduk ya, teman-teman duduk. Yaitu menteri maksudnya, menterinya raja. Nah, menteri raja itu buta ketika itu. Maka menghampiri sang pemuda tadi. Wahai pemuda, mahahuna ajma ilaika. Semua harta ini untukmu wahai pemuda. Ya, in anta, jika engkau mengobatiku, safaitani, jika engkau mampu menyembuhkan diriku. Maka sang pemuda mengatakan, aku tidak menyembuhkan seorang satupun. Inama yasfi Allah. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Jika kau ingin, maka amantabillah, engkau beriman kepada Allah dan aku akan berdoa untukmu. Maka sang menteri pun beriman kepada Allah. Kemudian siapa? Abdullah bin Samir. Ya, dikatakan di tafsir itu, ulama tafsir mengatakan Abdullah bin Samir, atau rajanya namanya Dunwas. Ya. Kemudian sang menteri ini bertauhid, beriman kepada Allah. Maka sang pemuda mendoakan ia agar disembuhkan oleh Allah. Maka ketika itu butanya sembuh. Subhanallah. Masya Allah. La quwwata illa billah. Maka sang menteri pun takjub dan kembali fajalasa kama yajlis, sebagaimana dulu dia duduk bersama raja. Raja pun kaget. Man radda alaika basarak, siapa yang mengembalikan penglihatanmu wahai menteri? Faqala, maka menteri pun menjawab, Rabbi, yang menyembuhkanku, yang memberikan penglihatanku adalah Allah, Rabbku. Maka sang raja pun mengatakan, hallaka rabbun ghairi, apakah kamu memiliki Tuhan Rabb selain diriku? Maka sang menteri mengatakan, Rabbi wa rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu wahai raja adalah Allah. Tauhid. Subhanallah. Maka murkalah Dunwas ketika itu. Disidang, diadab, disiksa, sampai menunjukkan kepada pemuda siapa yang mengobatimu. Akhirnya karena tidak kuat siksaan oleh Dunwas, maka sang menteri tadi menunjukkan kepada sang pemuda. Akhirnya sang pemuda didatangkan ke kerajaan, kemudian disidang lagi. Siapa yang menyembuhkan? Bukan aku wahai raja, innama yasfi Allah. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Akhirnya disiksa, diadab lagi sampai menunjukkan siapa wahai pemuda yang mengajarimu. Kan tadi pesannya sang rohib bagaimana? Engkau akan diuji wahai pemuda. Sekiranya nanti engkau diuji, jangan tunjukkan kepada diriku. Maka karena tidak kuat siksaan tersebut, ditunjukkanlah kepada sang rohib tadi. Akhirnya rohib ditangkap, dibawa ke kerajaan. Disidang 3 orang ini. Maka Dunwas ngasih pilihan, berkata kepada sang rohib, irji ila dini, murtadlah wahai kau rohib, maka kau akan selamat. Maka sang rohib pun tidak mau murtad. Maka didatangkanlah gergaji ketika itu. Gergaji didatangkan, kepalanya diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian dibelah jadi 2. Subhanallah, agar dilihat oleh sang pemuda dan sang menteri. Nah, inilah kalau kamu nggak mau murtad, hasilnya seperti ini. Maka sang menteri pun didatangkan kepada sang raja, irji ila dini, pulang, kembali kepada agamamu wahai menteri. Maka sang menteri pun tidak mau kembali. Akhirnya dibelah lagi jadi 2. Tinggal 1 orang. Siapa? Pemuda tadi, Abdullah bin Samir. Akhirnya Abdullah bin Samir ketika mau dibelah berpikir, kalau tidak saya belah percuma ini. Maka ajarannya akan tetap ada. Ketika pemuda ini murtad, maka mungkin pengikutnya yang lain pun akan ikut murtad, seperti itu. Maka sang raja memerintahkan pasukannya untuk membawa Abdullah bin Samir, pemuda ini, menuju Jabal, gunung.
Ketika sampai gunung, maka memberikan pesan Dunwas kepada pasukan, wahai pasukan, tolong kau sampaikan kepada pemuda ini, suruh agar murtad. Ketika tidak mau murtad, kau jatuhkan ke gunung. Maka ketika akan dilakukan seperti itu, sang pemuda pun berdoa kepada Allah, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari gangguan mereka sesuai kehendakmu. Ya Allah, cukupkanlah aku kepada mereka, maksudnya gangguan mereka cukupkanlah kepada diriku. Bima syi'ta, dengan kehendakmu ya Allah. Maka tiba-tiba gunung pun goncang, gempa. Akhirnya sang pemuda tadi selamat, pasukannya tenggelam semua. Akhirnya sang pemuda kembali ke kerajaan, menemui Dunwas. Loh, nah konco-koncomu mau di? Teman kalian di mana, ashab kalian tadi, ashabmu tadi, pasukannya tadi? Allah telah mencukupkanku dari gangguan mereka. Maka menyuruh pasukan lagi membawa pemuda tadi ke laut. Wahai pasukan, suruh pemuda ini untuk murtad. Ketika tidak mau murtad, kamu lempar ke laut. Maka berdoa lagi, ya Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari gangguan mereka sesuai kehendakmu. Masya Allah. Ketika itu sampannya perahunya langsung balik, guling. Para pasukan Dunwas tenggelam mati. Sang pemuda kentir sampai pantai, kembali ke kerajaan. Subhanallah. Maka sang pemuda mengatakan, wahai raja, lasta biqatili, engkau tidak akan bisa membunuhku wahai raja, kecuali engkau menuruti apa yang aku katakan. Wahai raja, kamu ambil busur, kemudian kau ambil panah, saliblah aku, kemudian kau lemparkan panah ini ke dahiku sini, dan kau berkata Bismillahirrabbilhulam, kau berkata bismillah dengan Robnya Hulam. Oh, bocah, Hulam itu bocah tadi kan. Dunwas ini disuruh seperti itu. Kau akan bisa membunuhku wahai Dunwas, wahai raja, kecuali engkau menyalibku, kemudian engkau mengambil anak panah, kemudian kau panahkan di dahiku dan berkata Bismillahirrabbilhulam, dengan menyebut Allah, Robnya Hulam, Robnya pemuda. Maka sang raja pun mengikuti apa yang ia perintahkan, ia sarankan. Tapi saran yang lain, beliau mengatakan kumpulkan manusia di alun-alun. Di alun-alun, Said itu tempat luas lah gitu lagi. Dulu bahasanya alun-alun. Kumpulkan semua orang Najran ini di alun-alun, di tempat yang luas, terus kau eksekusikan aku di hadapan mereka. Kemudian pemuda tersebut disalib, dan ketika mau memanah, Dunwas mengatakan Bismillahirrabbilhulam, akhirnya dipanahkan. Seketika itu pemuda mati. Maka tatkala melihat kejadian itu, orang-orang yang dikumpulkan syahadat semuanya. Karena apa? Karena Dunwas mengaku sebagai Tuhan, kok mengakui Robnya Hulam ini. Bismillahirrabbilhulam. Loh, Dunwas saya ngakui Robnya Hulam. Maka terjadilah mu'alaf seketika seluruh Najran ketika itu. Maka murkalah Dunwas ketika itu, marah besar. Akhirnya dikumpulkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Wahai yang beriman, sekiranya engkau tidak kembali ke agamamu, maka kau masuklah ke dalam parit ini. Dibuatkanlah parit yang besar, di situ dikasih api yang menyala. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Ketika itu, di situ dibuat api yang sangat panas. Orang-orang yang beriman tidak mau murtad ditumbangkan satu persatu, masuk satu persatu, satu persatu masuk, satu persatu masuk. Subhanallah. Sampai datanglah seorang ibu membawa anaknya. Ketika ibu membawa anak yang kecil, bagaimana perasaannya? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu Allah ilhamkan kepada sang anak, ini di hadis Muslim nih, sahih hadisnya. Maka sang anak itu mengatakan, ya ummah, wahai ibundaku, innaki alal haq, isbiri innaki alal haq. Kau bersabarlah wahai bundaku, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Maka sang ibu pun loncat dengan anaknya ke dalam parit yang sangat panas. Subhanallah. Inilah keimanan ketika sudah tertancap dalam hati. Tidak ada tawar-menawar tentang tauhid.
Dari sini pelajaran juga bahwasanya yang mampu menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita tancapkan dalam hati kita. Ketika kita sakit, bukan kita langsung koneksi obat ini, langsung koneksi dokter ini, langsung koneksi si fulan, langsung tukang pijat ini, tidak. Langsung kita koneksi bahwasanya yang memberikan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala.